Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre. Video kali ini sebenarnya nggak perlu saya buat sebenarnya. Cuman jujur, saya manusia biasa. Saya mau kasih tahu kok masih banyak orang yang menuduh saya itu bilang bukan Katolik, tetap walaupun saya udah ngasih bukti, katanya bukti-buktinya bisa diiniin atau segala macem, atau dibilangnya nyari sensasi atau cuma nyari rating di YouTube. Kalau misalnya misalkan saya mau nyari rating di YouTube, ada nggak kalimat like and subscribe? Nggak ada kan? Saya juga minta itu kok. Saya cuma mau informasiin. Apa yang mau dibuktiin? Yang mau dibuktiin apa ya, gimana? Apa? Saya Katolik. Saya setiap berdoa. Maaf, ini hanya memberikan contoh, bukan ini saya kalau berdoa setiap berdoa atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, doa Bapa kami. Di Katolik ada beberapa versi lagu dinyanyikan, cuman ini yang saya paling suka ya. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Oke. Kalau bukan Katolik nggak mungkin bisa tahu lagu itu yang dulu. Kalau seandainya ada habis doa lagi ada Ekaristi, pasti ada salam damai dengan lagu salam damai, salam damai, salam salam damai Kristus bersertamu, salam salam. Saya rasa cukup. Oke. Terus atau nyari sensasi, Andre itu sebenarnya gini. Terus ada ada yang bilang surat sulit segala macam. Ya memang sulit, tapi kalau kita tekunin, kita khusyuk, kita akan paham dan kita akan mengerti dan kita akan mudah. Mungkin ada kalimat-kalimat yang salah gitu, cuman karena saya lagi belajar Iqra ya. Cuman ini saya coba ayat kursi yang seperti saya ceritakan, dengan waktu cukup 3 jam saya hafal. Saya juga nggak tahu kenapa, padahal itu ayatnya juga panjang. Contoh begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man zalladzi yasfa'u indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Oke.
Kalau Al-Fatihah mungkin ada videonya. Terus ada namanya surat Al-Kafirun. Ini cukup suka saya dengan Al-Kafirun. Mungkin saya nggak mau bertujuan ke siapa, cuman kayak begini. Kul ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma ta'budun wala antum a'bidun nama a'bud wala ana a'bidun ma abatum wala antum a'bidun nama a'bud lakum dinukum waliyadin. Mungkin ada yang salah, cuman ya seperti itu. Mungkin saya lupa ada kalimat itunya satu ayat, saya nggak sebutin, cuman kayak gitulah. Saya mempelajari itu semua karena saya meyakini sekarang saya sebagai seorang muslim. Saya mohon maaf kepada para muslim kalau ada salah-salah doa, namanya juga saya lagi tahap pembelajaran. Saya sempat dibimbing gimana sih sholat, karena saya nggak tahu sama sekali sholat itu bagaimana. Setiap sujud itu ada doanya atau enggak, karena kan ini nggak taunya katanya ada doanya. Dan saya cukup ada saksinya nanti. Saya ini ada beberapa orang-orang yang di sini, termasuk kawan saya, sampai bingung kenapa lu cepat sekali dalam jangka waktu sehari lu hafal. Saya nggak tahu, seperti ada yang bimbing, mungkin terserah. Allahu alam ya, Allah yang maha tahu. Saya manusia biasa yang nggak ngerti dengan akal sehat. Setiap doa saya jadi misalkan pertama itu kalau sholat bagaimana sih? Pertama diajarin doa iftitah. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi berkota wasilah ini wajatu wajahiyya lilat sifatur samawati wal ard anifa muslimah wa ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baru dilanjutkan Al-Fatihah, terus surat pendek. Biasanya saya pakai surat Al-Kautsar karena artinya cukup mewakili kehidupan kita sehari-hari ya. Inna a'toinakal kausar fasoli lirobikal wanhar inna sya'aniaka huwal abtar. Jadi inna a'toinakal kausar itu kan Allah telah memberikan kita rezeki yang berlimpah seperti kita biasa ya kan. Fasoli lirobikal wanhar, maka dari itu bersolatlah dan berkurbanlah. Istilahnya kita harus berterima kasih kepada Allah karena Allah telah memberikan rezeki buat kita, nafas hidup sampai kita bisa makan. Inna sya'aniaka huwal abtar. Siapapun yang menghina kamu, siapapun yang menjatuhkan kamu, dialah yang terputus. Maka di situ saya selalu menggunakan doa itu pada saat sholat. Terus setelah sujud, setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu misawati wa mil ardi wa mil masita min sa'in ba'd. Setelah sujud, rabbik firli warhamni wajkurni warfani warsukni wadini wa afini wa fu'an. Setelah itu ada doa iftitah, doa atahiyatu wa barakatuh salawatu taubatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Saya begini bukan bermaksud show off, untuk hater, untuk benci saya yang ngata-ngatain saya. Anda nggak ngerti bagaimana perasaan saya sekarang yang namanya sendiri. Anak-anak ninggal saya, anak-anak udah benci saya. Pada saat saya terpuruk, ada kawan saya sebenarnya muslim, tapi dia pun nggak nyuruh Andre lu masuk ini aja, lu belajar Al-Quran, lu enggak. Dia malah nyaranin, Dre lu kan Katolik, lu Kristen, gereja lah yang banyak, sering baca Alkitab, sering baca ini segala macam. Dia nggak menjerumuskan, nggak. Tapi semangatnya saya itu yaitu dari teman saya ini. Saya nggak punya apa-apa, makan Indomie aja benar-benar cuman sebungkus bisa 2 hari di kosan. Yang punya anak pernah nggak ngerasa dibenci sama anak? Nggak mau ngakuin bapaknya. Sampai dia bilang, lu ngejual agama lu pakai lu. Mungkin lu pikir semuanya gua cuman pura-pura, gua cuman ini, enggak. Pada saat gua masuk Islam, gua ngerasa damai. Semuanya udah benci gua nangis begini karena gua nggak kuat. Coba lu punya anak, andai anak kuat nonton ini, Aldo, Rafa aja nggak pernah mau ninggalin kalian. Gue nggak bikin sensasi, gue cuman mikir hidup kita nggak akan lama. Enggak, maaf gue kayak banci nangis. Lu bayangin kalau anak lu benci lu, anak kesayangan lu yang biasa hampir 12 tahun sama lu bayangin nggak mau ketemu gua. Terserah. Terserah semua berpikir apa. Mau orang bilang bikin sensasi kek, mau orang bilang bikin apa ya, satu-satunya cara atau langkah ya mungkin orang banyak nonton di YouTube. Saya berharap keluarga saya, anak-anak saya nonton. Saya bukan nyari keuntungan di YouTube, enggak. Ada nggak tulisan, dilihat deh apa video mohon like dan subscribe, enggak.
Nggak ada yang like pun nggak masalah saya. Tapi pesannya ini, gue memang bajingan dulu. Tapi masa iya gue nggak boleh bertobat? Masa iya gue nggak boleh gue cari jalan yang benar? Ada yang bilang, gue udah coba gereja, ikut gereja, gue ini cuma gue belum tenang. Tapi nggak tahu kenapa, seperti video gue yang kedua, gue menemukan itu segala macam dengan tanpa sengaja kok. Gue jelas gue mengkait-kaitkan, hampir setahun gue begitu. Di situ gue nggak ada menghina gereja, gue nggak ada menghina Kristen, nggak ada. Tapi maksud tujuan gue adalah, di Alkitab itu sudah diajarkan apa yang persis seperti diajarkan di Muslim. Cara berdoa, tidak boleh makan babi. Terus kenapa umat Kristiani tidak menjalankannya? Di situ terang-terangan Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan kok. Saya cari tahu kenapa kok Tuhan. Apa bedanya Tuhan sama Allah? Malahan kita sering nyebut di gereja Tuhan Allah. Apakah itu sebuah titel? Atau apa? Jadi saya buka ayat itu karena saya cuma membuktikan. Silakan baca yang ayat yang saya kasih tahu kemarin itu. Dilarang makan babi. Wanita harus berhijab. Cara masuk tempat ibadah, copot sepatu. Lah kita di gereja, kita nggak tahu orang dan jalan nginjek apa. Cara sholat, apa namanya, bersujud sampai ke tanah, itu yang masuk akal buat gua. Kita, gua bukan menghina, enggak, tapi itu realita. Apakah itu bohong? Silakan lihat di Alkitab ada. Tapi kenapa umat Kristiani tidak menjalaninya? Banyak kok, jadi gue nggak bisa sebutin satu-satu, banyak. Dan itu yang jadi bahan pertimbangan buat gue. Gue cinta sama Yesus, cinta banget. Lu ngina Nabi Muhammad. Udah nama depannya Nabi. 25 Nabi termasuk Nabi Muhammad. Masih lu hina. Tukang kawin segala macam. Lu tahu sejarahnya enggak? Gue baca juga kok. Gak usah menilai orang kayak begitu, nggak udah. Lu ngaca, ya, lu ngaca, lu udah bener belum? Gue bajingan bro, gue bajingan. Tapi gue kebuka otak gue. Gue nggak mau yang namanya, sorry, maaf Pak Ustadz, saya nggak mau yang Andre jadi Ustadz nanti nggak. Gue pengen kayak begini. Andai kata gue jadi Ustadz pun gue pengen kayak begini. Gue nggak mau gayanya yang kayak apa namanya, lihat kelihatan di luar, waduh kayak pakai baju ini. Enggak, gue begini karena gue apa adanya, percaya sama gue. Jadi tolong gak usah namanya, silakan lu berdiskusi, silakan, gak usah namanya langsung mengklaim atau langsung menghina atau langsung memvonis lebay, lemah. Iya, gue lagi lebay, gue lagi lemah bro.
Karena gue ditinggal anak gue. Lu paham? Andai lu punya anak, lu ngerasain kayak begitu, lu akan paham perasaan. Percaya sama gue. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.